Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang gardan atau diferensial. Diferensial atau yang biasa disebut gardan adalah salah satu komponen yang paling penting yang ada pada kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda 4. Gardan atau diferensial ini adalah salah satu komponen yang masih termasuk bagian dari sistem penggerak kendaraan sehingga keberadaannya sangatlah diperlukan. Diambil dari bahasa Inggris, diferensial yang memiliki arti beda. Jadi arti dari gardan ini kurang lebih adalah komponen yang berfungsi sebagai pembeda. Pembeda dalam hal apa? Khusus di dunia otomotif, pembeda yang dimaksud di sini adalah untuk membedakan putaran antara poros ban kiri dan poros ban kanan pada saat kendaraan berbelok. Adapun fungsi gardan atau diferensial, yang pertama yaitu gardan sebagai pembeda putaran poros roda antara kiri dan kanan. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, fungsi utama dari gardan ini adalah sebagai pembeda gerak putar antara poros as roda bagian kiri dan roda bagian kanan kendaraan. Nah, dengan adanya perbedaan putaran inilah radius belok mobil menjadi lebih pendek sehingga mobil tidak perlu berputar lebih jauh ketika belok full. Selain mempermudahkan mobil pada saat belok, dengan adanya perbedaan putaran antara roda kiri dan kanan membuat salah satu ban tidak mengalami slip dan tidak cepat aus. Fungsi yang kedua yaitu gardan sebagai penerus tenaga putar mesin menuju poros penggerak. Selain memiliki fungsi pembeda gerak antara poros roda kanan dan poros roda kiri, juga memiliki fungsi lainnya yakni sebagai penerus tenaga putar yang dihasilkan oleh mesin menuju poros roda penggerak. Dalam hal ini adalah ban kendaraan. Fungsi yang ketiga yaitu gardan mengubah arah putar sebesar 90 derajat. Dengan adanya gardan pada kendaraan ini, maka tenaga putar yang semula lurus dari mesin, transmisi, kemudian kopling akan diubah menjadi sebesar 90 derajat sehingga dapat memutar poros roda penggerak. Nah, coba teman-teman bisa membayangkan tanpa adanya gardan ini, mungkin mobil jalannya tidak lagi ke depan atau ke belakang, melainkan menyamping ke kiri atau ke kanan jika tanpa ada gardan. Nah, kemudian fungsi yang keempat yaitu meningkatkan tenaga putar atau momen. Nah, dengan adanya gardan ini, maka tenaga putar yang dihasilkan oleh mesin bisa ditingkatkan lebih besar lagi, dan selanjutnya tenaga ini akan disalurkan ke poros-poros roda penggerak. Nah, itulah tadi beberapa fungsi dari gardan. Nah, untuk gardan sendiri itu terdiri dari dua bagian utama. Bagian yang pertama yaitu final gear, di mana final gear ini terdiri dari drive pinion dan ring gear yang berfungsi untuk memperbesar momen dan merubah arah putaran sebesar 90 derajat. Kemudian bagian yang kedua yaitu differential gear. Differential gear terdiri dari side pinion gear yang berfungsi untuk membedakan putaran antara roda kanan dan roda kiri. Nah, untuk final gear sendiri itu terdapat dua tipe. Jadi tipe yang pertama adalah high point bevel gear. Nah, ini digunakan pada kendaraan penggerak roda belakang, di mana drive pinion terpasang offset dengan garis tengah ring gear. Keuntungannya bunyinya lebih halus. Kemudian yang kedua adalah helical gear. Nah, ini biasanya digunakan pada kendaraan penggerak roda depan. Keuntungannya bunyi dan getarannya lebih kecil dan momennya dapat dipindahkan dengan lembut. Nah, seperti apa prinsip dasar dari differential gear atau gardan? Saat kendaraan membelok, jarak tempuh roda bagian dalam lebih kecil dari jarak tempuh roda bagian luar. Nah, dengan demikian roda bagian luar harus berputar lebih cepat dari roda bagian dalam. Bila roda berputar dengan putaran yang sama, maka pasti salah satu roda akan slip dan akan menyebabkan ban cepat aus. Nah, oleh sebab itu, kenapa diperlukan diferensial pada mobil? Untuk cara kerja gardan pada saat berjalan lurus, jadi drive pinion memutarkan ring gear, kemudian ring gear memutarkan differential case. Nah, differential case menggerakkan pinion gear melalui pinion shaft, dan pinion gear memutarkan side gear kiri dan kanan dengan RPM yang sama, sehingga putaran roda kiri dan kanan akan tetap sama. Nah, bagaimana cara kerja pada saat jalan belok? Nah, drive pinion memutarkan ring gear, kemudian ring gear memutarkan differential case, kemudian differential case menggerakkan pinion gear melalui pinion shaft, dan pinion gear mengitari side gear yang bebannya lebih berat sehingga menyebabkan putaran roda kiri dan kanan menjadi tidak sama.
Nah, kemudian biasanya ada juga istilah aksel shaft. Jadi aksel shaft ini berfungsi sebagai penumpu beban roda atau dudukan roda dan penerus putaran mesin ke roda. Untuk aksel shaft ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama aksel shaft rigid dan yang kedua aksel shaft independen. Nah, untuk aksel shaft rigid ini berfungsi sebagai penerus putaran ke roda dan pendukung beban roda. Untuk tipe ini sering digunakan pada kendaraan berskala menengah ke atas dengan muatan yang besar. Juga pada kendaraan yang dirancang untuk medan-medan berat karena mampu menahan beban yang berat. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping seperti apa cara kerja aksel shaft model rigid. Karena bentuknya yang kaku, sehingga pada saat kendaraan berjalan, posisi bodi kendaraan itu seolah-olah mengikuti gerakan posisi aksel yang kaku. Nah, untuk tipe aksel shaft independen, tipe ini sering digunakan pada kendaraan kecil karena di samping konstruksinya yang ringan, juga mampu membuat sudut belok yang besar. Nah, untuk cara kerja aksel shaft model independen bisa dilihat ilustrasinya. Nah, jadi untuk model independen ini dilengkapi dengan CV joint. Ya, jadi CV joint itu adalah constant velocity joint. Maka pada saat kendaraan melaju di jalan yang bergelombang, posisi bodi kendaraan seakan-akan tidak terpengaruh oleh keadaan jalan. Nah, jadi CV joint ini di samping bisa bergerak berputar, bisa juga bergerak memanjang dan memendek dan membuat sudut. Nah, baik teman-teman, saya kira cukup materi tentang gardan atau diferensial pada kendaraan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.